Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media komunikasi. Sebelum memulai ke pembahasan kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan nama saya Karisna dari semester 4. Mata kuliah media pembelajaran dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Unas, M.P.D. Saya dari kampus Universitas Darul Maarif Indramayu. Tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama saya akan membahas tentang hakikat komunikasi. Hakikat adalah asal atau sifat sebenarnya dari sesuatu yang tidak dapat diubah atau dipalsukan, sedangkan komunikasi merupakan bentuk interaksi sosial yang fundamental bagi manusia. Terdapat poin penting perihal hakikat komunikasi. Ada dua poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu proses penyampaian pesan. Komunikasi adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar informasi, ide, perasaan, atau makna. Dan yang kedua, interaksi manusia. Komunikasi merupakan bentuk interaksi sosial yang fundamental bagi manusia. Pembahasan yang kedua, terdapat beberapa model komunikasi. Model komunikasi merujuk pada cara sistematis untuk memahami dan menjelaskan proses komunikasi antara individu atau kelompok. Ada beberapa model komunikasi yang telah dikembangkan oleh para ahli yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. Yang pertama ada model komunikasi linear yaitu model komunikasi linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah di mana pesan mengalir dari pengirim ke penerima tanpa umpan balik. Untuk yang kedua ada model komunikasi transaksional. Dalam model ini, pengirim dan penerima pesan berperan aktif dalam proses komunikasi. Keduanya saling bertukar peran dan memberikan umpan balik secara simultan. Dan untuk yang ketiga, ada model komunikasi interaksional. Model ini menekankan pada interaksi dua arah yang melibatkan umpan balik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam proses komunikasi. Dari 3 penjelasan tentang model komunikasi di slide sebelumnya, kemudian saya akan menyebutkan beberapa contohnya. Untuk yang pertama, contoh model komunikasi linear ialah contoh model Shannon dan Weaver dan model Laswell. Model ini sering digunakan dalam konteks komunikasi massa, seperti pidato atau siaran berita, di mana penerima tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pesan yang diterima. Untuk yang kedua, contoh model komunikasi transaksional ialah contoh model Barnlund dan model Schramm. Model ini lebih relevan dalam konteks komunikasi interpersonal, di mana interaksi berlangsung secara dinamis dan melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Ketiga ada contoh model komunikasi interaksional ialah contoh model komunikasi Schramm. Model ini sering digunakan dalam konteks media baru seperti internet, di mana partisipasi aktif dari pengguna sangat penting. Dari beberapa contoh tersebut kita dapat memahami berbagai model komunikasi membantu kita untuk lebih baik dalam berinteraksi dan menyampaikan pesan secara efektif. Setiap model memiliki karakteristik unik yang sesuai dengan konteks tertentu, sehingga pemilihan model yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya ada pembahasan terkait fungsi media komunikasi. Fungsi media komunikasi sangat penting dalam proses penyampaian informasi dan interaksi antar individu atau kelompok. Berikut adalah beberapa fungsi utama media komunikasi. Yang pertama ada efektivitas yaitu, media komunikasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian pesan. Dengan menggunakan media, komunikator dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga pesan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Dan yang kedua ada efisiensi yaitu, media komunikasi memungkinkan penyampaian pesan secara lebih efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Misalnya, melalui media elektronik seperti email atau pesan instan, informasi dapat disampaikan kepada banyak orang dalam waktu singkat. Ketiga, terdapat penyampaian suatu informasi, ialah penyampai informasi. Media komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Ini termasuk berita, pendidikan, dan informasi penting lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Keempat, ada pendidikan.
ialah media komunikasi berperan penting dalam pendidikan. Mereka dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada masyarakat. Kelima, ada globalisasi ialah media komunikasi memungkinkan penyebaran informasi secara global, menjangkau audiens di seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Yang terakhir ada hiburan. Media komunikasi juga berfungsi sebagai sarana hiburan, mereka menyediakan berbagai macam konten hiburan seperti film, musik, dan permainan. Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut, kita dapat lebih menghargai peran media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia mempengaruhi interaksi sosial serta pengambilan keputusan di masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan media komunikasi adalah alat yang esensial dalam membangun hubungan antara individu, menyebarkan pengetahuan, dan menciptakan kesadaran sosial. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kita dapat lebih menghargai peran media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia mempengaruhi interaksi sosial serta pengambilan keputusan di masyarakat. Terima kasih telah menyimak penjelasan yang telah saya sampaikan dalam materi konsep dasar media komunikasi. Semoga materi yang sudah dipaparkan dapat membantu dan menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat untuk kalian.